Hai, kali ini kita akan membuat bumbu kacang batagor ala pedagang. Bumbu kacang yang lezat, gurih, kental, dan sedikit berminyak. Selalu awali dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Untuk membuat bumbu kacang ini, kita membutuhkan kacang tanah, asam jawa yang direndam 2 sendok makan air panas, 8-10 butir bawang merah yang diiris tipis, juga kemiri, bawang putih, garam, kaldu bubuk rasa ayam, serta cabai rawit dan cabai merah keriting. Kita membutuhkan minyak sebanyak 3 sendok makan untuk menggoreng bumbu-bumbu itu. Yang pertama adalah bawang putih dan kemiri. Kita goreng hingga warnanya coklat keemasan. Aduk karena goreng ini hanya butuh waktu yang sebentar. Angkat dan sisihkan jika sudah coklat seperti ini. Selanjutnya kita akan menggoreng cabai rawit dan cabai merah keriting hingga layu dan matang. Kemudian angkat dan sisihkan bersama dengan bawang putih dan kemiri yang sudah lebih dahulu digoreng. Selanjutnya kita akan menggoreng bawang merah yang sudah diiris tipis. Saat menggoreng bawang merah yang diiris ini, kita harus terus mengaduknya hingga kering dan bawang merah berwarna kuning keemasan. Angkat bawang merah saat sudah berwarna seperti ini. Nanti saat sudah diangkat, dia akan mengering sendiri dengan renyah. Semua bumbu sudah digoreng, tinggal sekarang kita menggoreng kacang tanahnya. Saat menggoreng kacang tanah, kita juga harus mengaduknya setiap saat. Aduk terus hingga kacang matang. Awalnya satu persatu kacang tanah akan meletup. Itu artinya kulit kacang tanah sudah mulai pecah. Suara letupan ini bisa digunakan untuk indikator kematangan kacang. Saat suara letupan berhenti, artinya kulit kacang semua sudah pecah dan tinggal tunggu 30 detik hingga 1 menit. Proses pematangan kacang akan berlanjut setelah kita angkat. Ini kacangnya sudah matang, waktunya kita angkat. Dan di atas saat kacang masih panas, dia akan bertambah matang dan tambah berwarna coklat lagi. Bahan selanjutnya adalah gula merah sebanyak 3 sendok makan yang diiris tipis. Setelah itu kita akan menghaluskan semua bumbu, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah keriting, dan kemiri. Kita bisa menggunakan blender atau kita juga bisa menggunakan ulekan biasa yang manual atau satu lagi adalah tumbukan. Menggunakan alat penumbuk yang biasa kita gunakan untuk menumbuk aneka bumbu. Lalu sisihkan bumbu-bumbu yang sudah halus ini, masukkan ke dalam piring yang bersih untuk menunggu bumbu yang lainnya. Jika kita menggunakan blender untuk menghaluskan, kita bisa menambahkan sedikit minyak agar blender tidak macet. Lanjutkan kita menghaluskan kacang tanah yang sudah digoreng terlebih dahulu. Jika menggunakan blender, kita bisa mengaturnya agar tidak terlalu halus kacangnya. Cukup menggunakan kecepatan 1 saja untuk memblender kacang dan waktu yang sebentar untuk menghasilkan kacang dengan tekstur yang lebih kasar. Kemudian sisihkan kacang yang sudah kita haluskan bersama dengan bumbu lainnya di dalam piring.
Bumbu sudah halus semua dan waktunya kita lanjutkan untuk memasaknya. Kita memerlukan sedikit minyak goreng yang baru, kurang lebih 3 sendok makan untuk menumis kacang tanah yang sudah halus serta bumbu halus lainnya. Aduk hingga rata dan kali ini kita hanya membutuhkan api yang kecil saja untuk memasaknya. Aduk terus ya, jangan sampai gosong. Karena kali ini ada kesempatan atau ada kemungkinan saat kita meninggalkannya sebentar saja, maka masakan kita akan gosong. Setelah dipastikan tidak gosong, waktunya kita tambahkan kaldu bubuk rasa ayam sebanyak setengah sendok teh. Kemudian garam dan juga irisan gula merah. Aduk segera ya agar semua bumbu merata dan sekali lagi agar bumbu yang kita masak tidak gosong. Selanjutnya kita akan menambahkan air asam jawa yang sudah kita rendam selama kurang lebih 15 menit yang lalu dan kita aduk sekali lagi. Pastikan lagi api yang kita gunakan adalah api yang kecil saja. Selanjutnya kita akan tambahkan 1 liter air. Kenapa banyak sekali? 1 liter air? Ya, air yang banyak ini yang akan membuat bumbu kacang ini pulen, lezat, dan gurih. Awalnya memang sangat encer. Selanjutnya kita akan menggunakan api sedang dan terus mengaduknya hingga air menyusut. Ini adalah kondisi di mana kita sudah memasaknya selama setengah jam. Bumbu kacang sudah mulai kental. Kita masih harus terus menunggunya sambil terus diaduk hingga air yang kita tambahkan semakin menyusut. Ini adalah penampakan bumbu kacang setelah 1 jam kita masak. Bumbu lebih kental dan berminyak. Warna merah yang cantik ini diberikan oleh cabai merah keriting yang kita tambahkan. Sebenarnya ini tidak terlalu pedas karena jumlah cabai rawit yang kita tambahkan hanya sedikit. Namun bagi yang suka pedas bisa menambahkan cabai rawit yang kita tambahkan. Bagi yang tidak suka pedas bisa mengurangi cabai rawit atau bahkan tidak menggunakan cabai rawit sama sekali, hanya menggunakan beberapa cabai merah keriting agar warnanya cantik. Bumbu kacang sudah hampir jadi, kental sudah pas, saatnya dikoreksi rasanya. Jika kurang asin tambahkan garam halus, jika kurang manis tambahkan gula pasir. Bumbu kacang sudah matang, bisa bertahan hingga 3 hari dengan cara dipanasi setiap hari. Selain untuk batagor, bumbu kacang ini bisa juga untuk siomay, gado-gado, cilok, dan aneka makanan jajanan lainnya. Kadar pedas untuk resep ini cukup. Bila kurang pedas bisa ditambahkan cabai rawit. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu like, komen, dan share-nya. Terima kasih juga bagi yang sudah subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.